Kami dari kelompok 8 yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas, yaitu proposal program perencanaan pembangunan kesehatan dan pendidikan keberlanjutan di kawasan Jember. Terlebih dahulu yaitu latar belakang, Kabupaten Jember memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya manusia, pertanian, dan pendidikan. Namun, masih terdapat masalah yang signifikan dalam pendidikan dan kesehatan, terutama di desa-desa terpencil seperti Desa Jelbuk. Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, tingginya angka kematian bayi dan stunting, dan kualitas pendidikan yang buruk karena kekurangan guru dan ruang belajar adalah masalah utama akibatnya untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan di Jember. Diperlukan program pembangunan terpadu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama pembangunan pendidikan adalah meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Jember. Hal ini mencakup upaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dan dewasa, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tujuan pembangunan kesehatan di Jember adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar yang merata dan berkelanjutan, terutama melalui revitalisasi puskesmas dan posyandu di seluruh kecamatan dan desa. Meningkatkan layanan kesehatan ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan anak, mengurangi prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta menanggulangi masalah gizi seperti stunting dan malnutrisi. Adapun urgensi sebagai berikut, stunting masih menjadi masalah serius dengan angka yang cukup tinggi. Stunting mencapai sekitar 38-39%, angka kematian ibu dan bayi (AKI, AKB) sekitar 19 per 1000 kelahiran hidup. Penyakit tidak menular seperti hipertensi dan penyakit jantung banyak ditemukan di Jember. Jember juga menghadapi tantangan penanganan korban bencana, terutama banjir yang sering terjadi setiap musim hujan. Ratusan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah ke atas, perlu perbaikan karena kerusakan. Sekitar 400 sekolah di Jember gagal diperbaiki karena adanya efisiensi. Jumlah tenaga pendidik di Jember untuk SD, SMP, dan SMA masih kurang ideal, serta banyak masyarakat Jember yang tidak selesai sekolah wajib 12 tahun. Selanjutnya yaitu program. Untuk yang kesehatan, yang pertama, pemulihan puskesmas Jelbuk dan setiap desa yang ada di Jember. Yang kedua, program pendampingan ibu hamil dan penanganan stunting. Dan yang ketiga, penyediaan klinik bergerak untuk daerah terperinci yang ada di Jember pastinya. Dan untuk yang keempat, sistem deteksi dan penyakit berbasis masyarakat. Untuk program pendidikan, yang pertama adalah program pemerataan perbaikan pembangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar diperbaiki sesuai dengan standar bangunan sekolah. Yang kedua yaitu program perbaikan akses menuju sekolah, jalur yang menjadi akses menuju sekolah pun di daerah terpencil. Selanjutnya adalah strategi dan metode pelaksanaan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, memperbaiki dan membangun fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, pembantu dari Poskesdes. Langkah ini penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, memastikan aksesibilitas yang lebih baik untuk pemeriksaan, termasuk bangunan sekolah, fasilitas penunjang pembelajaran, serta akses internet dan teknologi. Dengan fasilitas yang memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan menarik, meningkatkan minat belajar siswa dan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah peningkatan SDM, kesehatan dan pendidikan. Penambah jumlah tenaga medis seperti dokter umum, bidan dan perawat, serta memastikan distribusi yang merata di seluruh kecamatan. Kesehatan mengurangi beban kerja tenaga medis serta memastikan penanganan yang cepat dan tepat bagi pasien.
menambah jumlah guru tetap dan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru terutama dalam penggunaan teknologi pembelajaran modern. Guru yang kompeten dan profesional akan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas, relevan dan inovatif sehingga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman. Adapun jadwal kegiatan, yang pertama, perbaikan sekolah dan peningkatan fasilitas kesehatan dijadwalkan akan terlaksana pada tahun 2026, awal dengan penyelesaian program dalam jangka waktu 5 tahun, selesai pada tahun 2031. Yang kedua adalah pemantauan dan pelaksanaan penyaluran dana yang diawasi oleh dinas yang bersangkutan dengan transparansi dan akuntabel 2026 sampai dengan 2031. Selanjutnya adalah pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan perbaikan sekolah dan peningkatan sarana prasarana yang diawasi oleh lembaga dinas pendidikan, dinas kesehatan dan masyarakat sebagai bentuk partisipasi. Dan yang terakhir, penanggung jawab proyek yang dilaksanakan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan selama program dimulai sampai dengan program terlaksana tetap dalam tanggung jawab dinas terkait 2031 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Adapun anggaran pendidikan yaitu yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pemerintah Kabupaten Jember memberikan rancangan anggaran khusus APBD untuk perbaikan sekolah yang rusak. Yang kedua, terdapat dana alokasi umum sesuai dari arahan pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah mengalokasikan lebih dari 20% DAU untuk sektor pendidikan. Selanjutnya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana DBHC-HT menjadi salah satu sumber utama untuk perbaikan sekolah di Jember yang mengalami kerusakan. Usulan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara, selain dana dari daerah, Jember juga berusaha mengusahakan dana dari APBN untuk menutupi kekurangan anggaran. Dan selanjutnya adalah perbaikan fasilitas sekolah yang meliputi sarana dan prasarana serta akses perjalanan menuju sekolah yang mengalami kerusakan sebesar 350 miliar, akan tetapi terpenuhi hanya 40 miliar saja yang akan dialokasikan ke 70 sekolah sementara mengalami kerusakan parah. Selanjutnya, distribusi dan logistik mencakup biaya transportasi dan distribusi sosialisasi sebesar 35 juta rupiah. Pembiayaan administrasi dan pengelolaan program Pintar Sehat sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah anggaran kesehatan. Terdapat kebutuhan anggaran kesehatan yang pertama total kebutuhan sampai dengan 250 miliar untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan. Yang kedua terdapat anggaran tersedia yaitu 35 miliar dan 14% dari kebutuhan. Yang ketiga adalah target fasilitas 40 puskesmas dan 120 posyandu prioritas. Dan selanjutnya adalah distribusi anggaran. Yang pertama, perbaikan fasilitas sebesar 35 miliar, rehabilitasi puskesmas dan posyandu. Yang kedua adalah logistik dan sosialisasi sejumlah 150 juta untuk transportasi dan kegiatan sosialisasi. Yang ketiga adalah administrasi program mencapai 45 juta untuk pengelolaan dan monitoring. Dan untuk yang terakhir yaitu sumber pendanaan. Kita memiliki dari sumber pendanaan APBD yang sampai mencapai 25 miliar untuk dana besar dari pemerintah daerah. Yang kedua ada dana alokasi umum, alokasi sekitar kisaran 15% DAU untuk kesehatan. Selanjutnya adalah 5-7 miliar dari dana cukai tembakau. Dan yang terakhir terdapat usulan APBN, dana tembakau untuk menutup kekurangan. Selanjutnya, adapun implementasi yang pertama peran masyarakat dalam pembangunan. Peran strategis masyarakat berperan sebagai pengawas, pemberi masukan dan kontributor dalam pembangunan sekolah. Selanjutnya terdapat komite sekolah, organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan untuk yang ketiga, bentuk partisipasi yaitu kerja bakti, sumbangan dana, dan dukungan program pemerintah.
Mekanisme pengumpulan aspirasi dan sosialisasi. Yang pertama, rapat komite, forum pengumpulan aspirasi secara langsung di sekolah. Yang kedua adalah musyawarah perencanaan, kesempatan memberikan masukan dalam perencanaan tahunan. Lalu yang selanjutnya adalah platform digital, pengumpulan aspirasi secara online melalui situs web. Yang terakhir terdapat target sosialisasi, yaitu siswa, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan juga organisasi pendidikan. Adapun indikator keberhasilan program Pintar Sehat, yang pertama terdapat di bidang kesehatan, penurunan angka kematian bayi, pengurangan stunting, peningkatan layanan posyandu. Yang kedua, bidang pendidikan, penurunan putus sekolah, peningkatan akreditasi, rasio guru murid sesuai standar, dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, kehadiran warga dalam sosialisasi program, dan keaktifan komite. Selanjutnya adalah penutup. Monitoring dan evaluasi program. Yang pertama, monitoring berkala, yaitu bulanan. Terdapat tim kecamatan, selanjutnya triwulan, tim kabupaten, dan semester, yaitu tim gabungan. Yang kedua adalah instrumen evaluasi. Yang pertama checklist indikator, selanjutnya survei kepuasan, lalu pengukuran status kesehatan dan dokumentasi. Yang ketiga adalah mekanisme evaluasi, evaluasi tengah tahun, akhir tahun, dan dampak jangka panjang selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan tindak lanjut. Yang pertama, sistem pelaporan. Terdapat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan dengan transparansi publik. Yang kedua, seminar evaluasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu tindak lanjut, pengembangan rencana perbaikan, penyesuaian anggaran, replikasi praktik terbaik. Dan yang selanjutnya adalah keberlanjutan, penyusunan strategi jangka panjang pasca implementasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.